Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Tepatnya ini di pagi hari, teman-teman ya. Nah, ini di pagi yang cukup mendung, antara mendung dan panas. Ini saya tag sekitar jam 7 ya waktu Indonesia Timur, teman-teman ya. Dan ini masih sangat pagi, betul teman-teman. Dan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman terkait inilah lahan-lahan para transmigrasi dan apa saja sih yang ditanam teman-teman, apa aja yang ditanam oleh teman-teman kita gitu loh. Untuk awal-awal kita akan pergi ke lahannya Pak Iwan teman-teman ya, ke lahannya Pak Iwanuddin. Sebenarnya sih ingin langsung ke teman-teman, langsung ke melihat lahannya transmigrasi tahun 2023, apa saja sih perkembangannya selama 1 tahun ya kurang lebih nih. Tapi kita melihat dulu yang ada di sini teman-teman. Nah ini eh, lahan yang dipinjam pakai teman-teman ya, yang awalnya itu ditanam tomat tapi tidak laku, sudah itu ditanam cabai keriting tidak laku, dan akhirnya dia nanam nilam teman-teman. Nanam nilam ini kebetulan ya nanam ini angkatan tahun 2003. Dia pinjam pakai karena kebetulan lahannya juga lahan yang tidak strategis ya, kondisi geografis lahannya itu tidak, kurang menguntungkan alias penaikan bukan datar teman-teman. Nah ini kita langsung aja ke sini. Nah ini saya agak ngeri-ngeri sedap ini menggunakan drone ke sini karena di sini pohonnya tinggi-tinggi teman-teman. Kelihatannya aja kayak kayak pendek tetapi ini tinggi teman-teman. Nah ini sangat bersih ternyata teman-teman. Ini kayak lapangan ya. Dan saya melihat tanamannya itu untuk jangka panjangnya itu kurang lebih seperti jeruk ya. Jeruk manis. Memang jeruk manis itu ya lumayan sih teman-teman di sini. Laku untuk jangka panjangnya semacam jeruk manis ini. Ini kurang lebih banyak ditanam ya. Dan jaraknya ya 5 meter atau 4 meter ini. Dan bukan hanya itu teman-teman. Khusus Pak Iwan ini dia menanam apa namanya nilam juga ya. Dia menanam nilam di bawah ini ya, ini kelihatan. Dia sudah cukup banyak menanam nilam teman-teman. Nah itu tuh nilamnya sudah tumbuh subur. Nah memang kalau di katanya sih untuk nilam itu di lahan pegunungan malah lebih subur dibandingkan lahan datar. Katanya seperti itu. Cuma setahu saya nilam itu ya memang kuat menyerap unsur hara tanah ya, dan membuat tanah itu tidak subur teman-teman. Tapi memang nilam di sini tuh lagi booming-boomingnya teman. Untuk hasil tani yang paling mahal ya cuma nilam itu. Nilam itu kurang lebih ya 2 juta sekilo teman. Berbanding terbalik dengan tanaman jangka pendek lainnya untuk hasil alam. Dan bukan hanya itu, ini juga teman kita ini nilam. Nah ini lahan yang dipinjam pakai juga teman, sama Pak Dusun kita itu Pak Guntur itu. Nah Pak Guntur itu meminjam pakai lahan ini dan ditanam nilam. Dan bagusnya sudah tumbuh semua teman-teman. Tuh kelihatan kan? Dan kalau nilam itu masih awal-awal tanam itu tidak boleh teman-teman, tidak boleh ada rumputnya, harus bersih sebersih-bersihnya. Karena rumput itu mempengaruhi pertumbuhan nilam itu. Nah, ketika nilam sudah besar, baru rumputnya tidak tumbuh. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini memang kondisinya pagi yang sangat cerah, teman-teman. Jadi, saya tuh senangnya kalau pagi-pagi begini tuh ngedrone. Karena kalau pagi begini masih juga jaringan bagus. Nah, kalau drone ini, teman-teman, dia tidak bisa untuk di daerah trans ini ternyata tidak bisa dia terbang rendah, teman-teman. Kalau terbang rendah itu jaringannya jelek. Jadinya apakah satelitnya atau gimana ya? Mungkin kalau di kota mungkin berbeda lagi. Nah, di sini memang kalau jaringan itu agak kurang ya. Nah, ini saya memperlihatkan pada teman-teman kondisi pagi hari di transmigrasi. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melihat lahannya Pak Padi, teman. Pak Padi ini berasal dari Tuban ya, dari Jawa Timur. Nah, Pak Padi ini memang saya lihat agak lambat untuk menanam ya, menanam jangka panjang, dan untuk tanamannya ya jaraknya terlalu dekat-dekat, teman. Kalau tanaman seperti ini memang harusnya jaraknya diatur betul dengan baik, karena ketika memang bagus teman kalau masih apa namanya masih muda ya,
masih kecil itu memang masih bagus kelihatannya kalau dekat-dekat, tapi nanti kalau besar itu menghalangi. Dan ternyata Pak Padi ini baru memager lagi teman-teman di belakang. Ini kan baru setengahnya. Dia pagar dan dilanjutkan lagi ke belakangnya seperti itu. Nih, seperti ini teman-teman. Jadi emang lah gunung betul-betul ya, ekstrim juga lahannya teman-teman. Jadi ya memang harus seperti itu. Bagaimanapun lahannya, ya penting kita terus menanam. Itu aja teman-teman. Nah, kalau ini orang lokal teman. Cuma dia tuh masuk ikut program sawit dan dia sudah nanam sawit dan subur juga, sudah subur tuh teman. Tuh kelihatan kan sawitnya. Jadi ini sawitnya jenis Tenera teman. Jadi sawit khusus memang di pegunungan dan dia tidak terlalu kuat menghisap air itu ya. Kalau memang sawit yang di pendaratan itu, yang di datar itu biasanya teman, kebanyakan airnya daripada minyaknya. Memang bongolnya besar-besar sawitnya itu. Tetapi kadar minyaknya itu yang kurang. Ini kan persilangan dari apa? Saya juga kurang paham teman. Ini kan sawit persilangan juga katanya. Seperti itu. Nah, ini di depan ini, nah ini dia Transmigrasi 2023. Jadi drone-nya dulu saya kasih naik dulu teman-teman. Jadi dinaikkan dulu drone-nya, baru bisa kita ke sana. Karena kalau nggak dikasih naik ya di antara Transmigrasi areas rumah saya ini ke belakang itu ada jurang, jaraknya jurang. Nah di jurang itu pohonnya tinggi-tinggi besar lagi. Jadi yang harus betul-betul apa namanya hati-hati teman. Karena kalau drone sudah jatuh itu aduh ini repot juga jadinya nanti. Seperti itu. Jadi saya langsung terus saja ke sini. Ini seperti yang saya jelaskan, teman. Kalau Transmigrasi 2023 itu kurang lebih cuma 6 kakak ya. Dari ada dari Kediri, dari Malang, terus dari Blitar. Jadi banyak kecamatan tapi khusus Jawa Timur. Jadi satu provinsi ya. Beda dengan saya kemarin kan ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung. Kalau ini memang khusus dari Jawa Timur. Dan ini kelihatan ada 8 rumah ya. Duanya tuh punya lokal teman. Seperti itu. Nah, kalau Transmigrasi dari Buddha 3 ini memang sudah dia langsung nanam jangka panjangnya itu jeruk teman. Jeruk manis gitu. Nah, itu kelihatan kan jeruk manis gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang di bawah saya pas ini, nah rumah yang ada terpalnya itu yang dari Blitar, kalau ini Tuban. Terus yang ini yang Pak Joko ini yang dari Malang. Sudah itu ini dari mana ya? Saya kurang tahu juga teman. Terus yang di ujung itu Pak Ali Kediri itu. Nah, jadi untuk yang dekat-dekat rumah tuh ditanam ubi kayu, sudah itu di belakang-belakangnya itu ditanam jeruk. Kebetulan teman-teman yang teran baru nih ya kompak juga dia nanam jeruk teman-temannya untuk panjang apa jangka panjangnya. Cuma kalau jeruk itu kan hamanya banyak teman-teman, termasuk monyet itu suka banget jeruk. Kenapa kami yang dari roda dua itu nanam sawit karena pertimbangannya hama juga teman. Selain sapi itu ada jeruk, ada monyet, ada babi, tapi babi memang sudah berkurang seperti itu. Jadi perkembangannya ya cukup bagus teman dan teman-teman kita yang baru ini rajin juga menanam dan lahannya tertata rapi. Nah posisi sekarang itu sudah habis jaduk ya teman-teman ya. Kalau habis jaduk itu artinya cari-cari sendiri. Tetapi yang saya lihat ya cukup mandiri ya. Dan lahannya bersih, rapi. Yang paling penting itu pagarnya atau pagarnya itu saya lihat bagus sekali teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini di Bukit Betulan. Nah, kalau lahan teran baru ini, teman, ini lahan bukan baru dalam arti apa namanya tanahnya itu sangat subur. Kalau tanah bukan baru di sini dibilang itu tanahnya sangat subur, teman. Karena apa? Humus tanahnya itu sangat tebal dan juga pastinya menguntungkan pemilik tanah, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini dia. Memang dia nyebrang, teman-teman. Nyebrang dari Trans
dekat rumah saya, dia memang kompleks sendiri karena memang kelihatannya